Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Bumigora dengan NIM 240110110074. Akan menjelaskan tentang materi pemrograman pertemuan yang ke-9 sampai dengan 15. Dan latar belakang dari penjelasan ini adalah di era digital saat ini, aplikasi mobile telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari, dari komunikasi hingga transaksi bisnis. Semua berjalan melalui aplikasi mobile. Flutter sebagai framework cross-platform dari Google menawarkan solusi efisien untuk pengembangan aplikasi mobile. Dengan konsep Write Once, Run Everywhere, Flutter memungkinkan developer membuat aplikasi untuk Android dan iOS dengan satu code base. Dan rangkaian materinya adalah dari pertemuan 9 sampai dengan 15. Salah satunya custom text dan image picker, skeleton text dan orientasi UI Flutter, sample font Flutter, slicing design 1, Figma 2 Flutter, yang kedua dan ketiga. Dan yang terakhir ke-15, project design UI dan UX. Saya akan menjelaskan nanti saja semuanya satu persatu. Baiklah, yang pertama pertemuan ke-9, custom text dan image picker. Poin utama dari custom text adalah untuk meningkatkan readabilitas dan user experience dengan tipografi yang optimal, dan memastikan aksesibilitas dengan font sizing dan kontras yang tepat. Manfaatnya adalah untuk memberikan hierarki visual yang jelas untuk navigasi sebuah informasi. Dan poin utama dari image picker adalah untuk memberikan fleksibilitas input melalui kamera capture atau gallery selection. Manfaatnya adalah untuk mempermudah konten kreator dengan akses langsung ke kamera dan galeri, dan mengurangi friction dalam proses upload dan sharing konten. Baiklah, mari kita langsung ke contohnya. Oke, kita buka Flutter. Yap. Ini masih biar abaikan saja. Poin utama ya, kita run dulu. Flutter dari 9. Kita pilih juga, kita tunggu. Baiklah, ini tampilan dari codingan custom text dan image picker. Saya akan menjelaskan ulang dari tujuan materi ke-9. Tujuannya adalah aplikasi ini untuk mendemonstrasikan pengguna text styling dan image picker untuk memilih gambar dari galeri atau kamera. Ya, komponen utama dari codingan ini adalah bagian yang ini, file image dan file image panel picker sama dengan image picker. Fungsinya untuk menyimpan referensi gambar yang telah dipilih dan index image picker. Kegunaannya untuk mengelola state gambar yang akan ditampilkan. Seperti saat saya mengambil sebuah gambar dari galeri atau file eksternal, file perangkat, maka akan menampilkan gambar tersebut. Tapi ya, dan satu lagi komponen utama dari codingan ini adalah yang ini, bagian image picker path, fitur get image from camera. Ini berfungsi untuk mengambil gambar dari galeri perangkat atau galeri perangkat seperti laptop, mobile atau iOS gitu. Dan kegunaannya untuk memungkinkan user untuk memilih dari galeri tersebut. Ini saya coba ketik galeri, maka akan langsung mengakses file atau galeri Anda dan perangkat Anda, dan Anda bisa memilih gambar atau apa yang mau dimasukin tersebut.
Baiklah, itu aja sih. Dan bagian custom text ini, yang bagian ini yang codingan ini, bagian ini untuk berfungsi untuk menampilkan teks dengan gaya style dengan gaya styling. Berfungsi untuk menampilkan teks dengan styling custom Anda. Seperti ini kan, kayak color purple atau warna ungu, maka akan teksnya berwarna ungu. Terus font whiteboard adalah untuk mengubah ketebalan teks tersebut, dan font size untuk seberapa besar teks tersebut. Dan yang garis bawah ini yang dekorasi, text decoration underline, untuk menambahkan garis bawah pada teks tersebut. Kesimpulan dari materi ke-9 ini untuk mengajarkan dasar-dasar penggunaan image picker dan text styling dalam Flutter, yang merupakan fitur fundamental untuk aplikasi yang memerlukan input gambar dari user. Baiklah, kita lanjut kita matiin dulu. Kita lanjut ke materi ke-10 ya, langsung. Materi ke-10 tentang skeleton text dan orientasi UI Flutter. Komponen utama. Poin utama dari skeleton text untuk memberikan feedback visual yang jelas saat data sedang dimuat, dan menggantikan loading spinner yang membosankan, kayak putar-putar gitu. Manfaatnya untuk memberikan ekspektasi yang tepat tentang konten yang akan muncul. Dan poin utama dari orientasi UI adalah untuk memaksimalkan penggunaan ruang layar dan yang tersedia dalam setiap orientasi. Manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan komfort pengguna dalam berbagai posisi dan situasi, dan memaksimalkan viewing area untuk video, gambar, dan konten visual. Baiklah, kita langsung ke contoh. Baiklah, ini tampilan dari codingan materi ke-10, skeleton text dan orientasi UI. Saya akan menjelaskan ulang dari materi ke-10 ini. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan skeleton loading dan pengelolaan orientasi layar dalam aplikasi Flutter. Komponen utama dari codingan ini adalah bagian widget sampai ini, container. Codingan ini berfungsi untuk membuat placeholder visual saat data sedang di loading. Kegunaannya untuk memberikan feedback visual pada user bahwa konten sedang dimuat, seperti kayak ini. Ini kan teks ini sudah di loading, soalnya kita lihat aja. Nah, maka akan kita lihat seperti loading, sedang berloading teks atau konten tersebut. Dan lanjut orientasi mana? Dan lanjut ke penjelasan orientasi UI-nya. Dan komponen utama dari orientasi tersebut adalah bagian ini. Bagian ini. Codingan ini berfungsi untuk mengatur orientasi layar secara programatik. Kegunaannya untuk memberikan kontrol kepada user untuk mengubah orientasi sesuai kebutuhan. Ya, jadi ubah landscape. Coba. Sama aja sih. Saya nggak tahu fungsinya, belum ada sih. Kita lanjut ke orientasi widget. Komponennya adalah bagian ini. Yang ini berfungsi untuk membangun UI yang responsif terhadap perubahan orientasi, dan kegunaannya untuk memastikan layout tetap kegunaannya untuk memastikan layout tetap optimal di berbagai orientasi. Itu aja sih. Kita langsung kesimpulannya. Maaf, sedikit ribut di luar. Kita langsung kesimpulannya saja. Kesimpulannya adalah materi ini mengajarkan tentang teknik UX
yang penting, skeleton loading untuk memberikan feedback visual dan orientasi manajemen untuk pengalaman user yang lebih baik itu. Baiklah, kita lanjut ke materi ke-11, simple form Flutter. Poin pentingnya adalah bertujuan untuk mengumpulkan data pengguna dengan cara terstruktur dan organized. Manfaatnya untuk mengurangi frustasi pengguna dengan validation yang clear dan real-time feedback. Memberikan guidance yang jelas tentang format input yang diharapkan. Kita langsung ke contohnya, ke contoh pengodingannya saja. 11 ya. Dan ini tampilan dari codingan materi ke-11 sample form Flutter. Dan komponen utama dari sample form Flutter adalah bagian yang ini, class sampai false, final form key, global key, form state. Ini berfungsi bagian ini berfungsi untuk mengelola state form dan controller untuk menginput fields-nya. Kegunaannya untuk memungkinkan validasi dan mengambil data form tersebut. Jadi saya kayak setelah kamu masukin data-data tersebut ini ke sini, maka akan muncul nanti data tersebut, dan nanti saya jelasin. Dan komponen utama yang lain adalah sampai yang ini, sampai ini text form. Ini berfungsi untuk memvalidasi input user sebelum form disubmit. Kegunaannya untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan requirement. Atau seperti gini contohnya, kalau ini kan kosong masuk kosong itu, kita submit, maka harus diisi dulu, nomor tidak boleh kosong, maka kita harus mengisinya dulu seperti kayak. Nah, saya akan coba mengisinya saja. Email, terus email ini email.com, ini apa aja dah, pilih buat submit. Nah, maka formnya akan ditampilkan seperti ini. Kita klik OK atau terus mau reset, maka akan mereset semuanya. Untuk submit dan reset form, komponennya adalah bagian yang ini kurung. Bagian yang ini untuk memproses data form yang telah tervalidasi atau yang telah disubmit. Kegunaannya untuk menangani aksi submit dan memberikan feedback kepada user. Feedback ya kayak tampilan tadi itu kalau udah disubmit. Baiklah, kita lanjutkan dah. Lanjut ke materi ke-12 sampai 14. Slicing design Figma to Flutter. Poin pentingnya adalah bertujuan untuk mengkonversi desain visual dari Figma menjadi implementasi UI Flutter yang fungsional, dan implementasi layout widget yang kompleks, dan mengoptimalisasikan pengguna widget untuk performa yang terbaik. Inti pembelajaran dari materi ke-12 adalah dasar-dasar slicing dan implementasi layout. Dan yang ke-13, finalisasi UI beranimasi dan best practice. Materi ke-14, styling lanjutan dan komponen tambahan. Best practice-nya adalah yang ke-12, responsive design implementasi. 13, animasi transaksi yang smooth. Yang ke-14, efisiensi penggunaan widget. Baiklah, kita lanjut ke contoh. Dan ini adalah contoh dari tampilan materi ke-12 dan 14 ini. Saya desain 1, desain 2, dan desain 3. Nanti kita lihatkan saja. Dan komponen utama dari
codingan ini ada yang bagian ini finalis. Bagian ini berfungsi untuk mengelola navigasi antar screen menggunakan button navigation bar. Kegunaannya untuk memberikan struktur navigasi dan intuitif. Dan bagian desain satu ini komponen utamanya adalah yang bagian ini. Bagian ini berfungsi untuk mengimplementasi layout dasar dengan header dan card list. Kegunaannya untuk menampilkan informasi printer dengan layout clean. Ini saya mendapatkan logo dari bagian ini. Mana ya? Nah, ini icon print dan size-nya ukurannya 60, warnanya warna biru kayak ini. Sama juga logo WiFi. Bisa mengambil icon WiFi. Kalau icon ini icon arrow forward, ya sama aja sih. Expand ini tinggal disalin, tapi beda WiFi atau logo beda teks gitu. Kita lanjut ke desain yang kedua. Nah, komponen utama dari desain kedua ini adalah bagian desain override sampai animation controller ini. Nah, dan komponen utama dari desain kedua ini bagian class sampai controller forward ini. Fungsinya untuk menampilkan animasi fade in untuk UI ini tersebut, dan kegunaannya untuk memberikan pengalaman visual yang lebih baik. Baiklah, kita ulang buka desain keduanya. Ini kan tuh ada kayak animasi masuk pudar masuknya gitu, jadi kayak lebih menarik gitu bagi pada pengguna gitu, lebih nyaman, lebih bagus gitu. Dan lanjut kita ke desain yang ketiga. Komponen utama dari desain ketiga adalah bagian ini sampai bawah ini. Bagian codingan yang ini berfungsi untuk mengimplementasi modern scrollable UI dan dengan collab. Bagian ini berfungsi untuk mengimplementasi modern scrollable UI dengan collapsible header. Kegunaannya untuk memberikan pengalaman scrolling yang smooth dan modern. Kita coba lihat contohnya. Oh ya, karena dikit jadi gak bisa di scroll gitu ya. Kan ini tampilannya agak praktis gitu, ada print scan dokumen, wifi status dipindah atau print gitu. Baiklah, itu aja sih. Kesimpulannya adalah materi ini menunjukkan progres dari layout sederhana hingga implementasi UI dengan kompleks dengan animasi dan scrolling behavior yang advance. Baiklah, kita lanjut ke materi ke-15, project design UI atau UX. Poin pentingnya menggabungkan semua yang sudah dipelajari menjadi satu codingan atau satu file, dan memudahkan pengguna untuk mengakses beberapa filter dari materi sebelumnya. Kita lihat contohnya dulu. Kita lihat contohnya dari ke-15. Dan ini adalah contoh tampilan dari codingan materi ke-15. Dan komponen utamanya adalah komponen utama dari codingan ini adalah yang bagian ini. Bagian ini berfungsi untuk menggabungkan semua fitur dalam satu aplikasi, dan kegunaannya untuk memberikan contoh implementasi aplikasi yang lengkap. Dan kita lanjut aja ke bagian home screen ini. Komponen utamanya adalah
adalah yang bagian ini. Dan bagian ini untuk mengimplementasikan skeleton loading dengan generator. Kegunaan untuk memberikan placeholder yang konsisten, ya sama seperti yang saya jelaskan tadi tuh kayak gitu. Lanjut ke galeri, ya sama kayak tadi yang materi ke-9 kalau saya. Ya, sebagian besar sih udah saya jelasin yang tadi itu soalnya itu sama yang ke-9, 10, ya 9, 10, 11 dan 12 ini ya. Sebagian besar sudah saya jelasin tadi. Ya udah, saya sebelum menutup saya akan menyampaikan semua kesimpulan dari materi 9 sampai dengan 15. Kesimpulannya adalah pembelajaran lengkap yang mengajarkan cara membuat aplikasi mobile dan dasar hingga mahir. Dimulai dari belajar membuat tampilan yang menarik, menangani foto dan gambar, membuat form yang baik, sampai mengubah desain menjadi aplikasi yang benar-benar bisa dipakai. Setelah mempelajari semua materi ini, mahasiswa akan berubah menjadi dari pemula yang hanya mengikuti tutorial menjadi developer yang bisa membuat aplikasi sendiri dengan percaya diri. Setiap pelajaran memberikan skill yang langsung bisa digunakan untuk membuat aplikasi di dunia nyata. Manfaat jangka panjang yang luar biasa. Manfaat jangka panjangnya sangat besar. Mulai dari peluang kerja yang lebih baik, kemampuan memecahkan masalah, sampai bisa membuat aplikasi berkualitas yang tinggi. Baiklah, itu saja. Maafkan saya karena keributan yang tadi itu, dan keributan tadi yang ada di luar, dan penjelasan saya yang agak berlibat-libat karena saya tidak terbiasa menggunakan video atau menjelaskan sesuatu yang walaupun saya sudah pahami itu dulu jauh. Maafkan saya Pak. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.